Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman masih ingat kan bahwa Presiden Jokowi digugat oleh Uni Eropa terkait larangan ekspor biji nikel mentah. Begini, Presiden Jokowi telah membuat kebijakan larangan ekspor biji nikel mentah melalui Peraturan Menteri SDM nomor 11 tahun 2019. Presiden Jokowi ingin ada nilai tambah sehingga pengolahan nikel harus dilakukan di dalam negeri. Maka dibuatlah kebijakan hilirisasi nikel. Asing kalau mau nikel Indonesia, silahkan berinvestasi di Indonesia. Buka smelter-smelter, bikin pabrik-pabrik baterai di Indonesia. Nah, juga lakukan transfer of knowledge atau transfer ilmu agar Indonesia kelak mampu melakukan apa yang Eropa lakukan hari ini, yaitu terkait dengan teknologi maju atau advanced technology pengolahan nikel. Larangan ekspor nikel mentah ini kemudian digugat oleh Uni Eropa melalui WTO atau World Trade Organization. Kemudian WTO mengabulkan gugatan Uni Eropa. Kebijakan larangan ekspor biji nikel Indonesia dinilai telah melanggar pasal 11.1 GATT 1994 dan tidak dapat dibenarkan oleh pasal 11 Romawi titik 2 dalam kurung A, 20 Romawi dalam kurung D GATT 1994. Menghadapi ini, Presiden Jokowi tidak gentar. Presiden Jokowi memilih untuk mempertahankan kedaulatan nikel Indonesia. Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk ajukan banding. Kata Presiden Jokowi, Indonesia juga berhak untuk maju. Sebenarnya Presiden Jokowi itu pinter banget. Di sebuah kesempatan tahun lalu, beliau bilang bahwa proses banding ini nggak akan sebentar. Bisa makan waktu antara 3-5 tahun lah. Dan waktu segini, itu cukup untuk Indonesia menggandeng pihak-pihak lain membangun smelter-smelter pengolahan nikel di Indonesia. By the time putusan banding tersebut telah dibuat, Indonesia sudah punya banyak pabrik smelter. Dan benar aja, produsen mobil AS, Ford Motor, menandatangani perjanjian investasi dengan PT Vale Indonesia dan Zhejiang Huayu Cobalt dari China pada akhir bulan lalu, yaitu Kamis 30 Maret 2023, untuk membangun pabrik pengolahan nikel senilai 4,5 miliar US dollar. Berlokasi di Pomala, Sulawesi Tenggara, Vale menargetkan produksi 120 ribu ton endapan hidroksida campuran per tahun, sebuah bahan yang diekstraksi dari biji nikel yang akan digunakan dalam baterai untuk kendaraan listrik. Wakil Presiden untuk Industrialisasi Ford Model E, EV, Lisa Drake, pada saat penandatanganan perjanjian investasi mengatakan, cara ini menempatkan Ford pada posisi untuk membantu membuat kendaraan listrik lebih mudah diakses jutaan orang dan membantu melindungi manusia dan planet dengan lebih baik, katanya Mbak Lisa. Sementara Wakil Presiden Senior Huayu, ya, sebuah perusahaan berbasis teknologi dan produsen terkemuka bahan baterai energi baru ramah lingkungan, rendah karbon dan berstandar ESG tinggi, yaitu Pak George Feng, mengatakan ini adalah upaya bersama dari 3 pihak, bertujuan untuk menciptakan pengaruh yang sangat positif terhadap ekonomi dan pembangunan sosial Indonesia, serta industri EV atau electric vehicle global dan rantai pasokannya, kata Pak George ya. Nah, teman-teman, Indonesia merupakan negara penghasil biji nikel terbesar di dunia. Sekitar 30% cadangan nikel dunia ada di perut bumi NKRI. Nikel merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Lokasi penghasil nikel di Indonesia cukup banyak. Sebagian besar di wilayah Indonesia Timur seperti Sorowako, Sulawesi Selatan, GB Halmahera, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Morowali, Sulawesi Tengah, Pomala, Sulawesi Tenggara, Tapunopaka, Sulawesi Tenggara, dan Tanjung Buli, Halmahera. Nikel sendiri adalah masa depan industri energi. Seiring semakin banyaknya penggunaan kendaraan listrik menggantikan kendaraan berbahan bakar bensin. Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi melihat peluang ini. Tapi bukan lagi sebagai pihak yang menjual bahan baku kepada asing dengan harga murah, lalu membeli barang jadi dari asing dengan harga mahal, dan then menyesal di kemudian hari, loh kok cadangan nikel kita sudah habis tapi kita masih gini-gini aja. Seperti yang kita alami dengan minyak bumi. Selamat kepada Indonesia. Terima kasih Pak Jokowi karena telah memperjuangkan kedaulatan nikel Indonesia. Kita nggak boleh kalah dari tekanan asing. Globalisasi adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, dengan menipisnya batasan antar negara, interaksi ekonomi antar pelaku usaha akan menguat, dan ini dapat meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Namun di sisi lain, globalisasi apabila tidak disikapi dengan cerdas, dapat menjelma menjadi bentuk neokolonialisme atau penjajahan jenis baru. Mereka yang memiliki modal, menjajah mereka yang tidak memiliki modal dengan kekuatan finansialnya melalui organisasi-organisasi global.